Oke teman-teman, banyak beredar di masyarakat bahwasanya mobil ini dibilang boros. Ya, betul atau tidak? Kalau Grand Civic ini boros, saya katakan bisa betul bisa tidak. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah berteknologi injeksi, maka ya Grand Civic lebih boros karena teknologi dari mobil ini masih menggunakan karburator. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Intro Mobil. Ya, di video ini masih seputar Motuba. Saya akan mengulas mobil Honda Grand Civic yang banyak beberapa beredar image di masyarakat kalau Motuba ini mempunyai beberapa banyak problem. Bener nggak sih seperti yang diberitakan? Bener nggak sih seperti yang di image-kan, dicitrakan di masyarakat umum bahwasanya Honda Grand Civic ini mempunyai beberapa kelemahan? Oke, saya sendiri sebagai owner ya, saya juga punya Motuba ini. Saya sendiri juga merasakan, sekaligus saya akan ngasih testimoni dan juga ngasih impresi kepada rekan-rekan semua yang saat ini mungkin sedang mencari mobil Honda Grand Civic. Oke teman-teman, yang pertama katanya mobil ini boros. Ya, bener atau enggak sih kalau mobil ini boros? Ya, betul atau tidak? Kalau Grand Civic ini boros, saya katakan bisa betul bisa tidak. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah berteknologi injeksi, maka ya Grand Civic lebih boros karena teknologi dari mobil ini masih menggunakan karburator. Nah, akan tetapi teman-teman, kalau misalnya kondisi mesinnya sehat, karburatornya juga sehat, maka mobil ini tergolong cukup irit ya. Kalau ingin lebih irit lagi, businya diganti saja dengan jenis busi yang platinum, maka saya jamin itu akan lebih irit, bahkan seirit mobil-mobil injeksi. Jadi itu tadi ya, businya diganti dengan jenis busi yang platinum dengan kondisi mesin sehat, kompresi sempurna, kemudian karburator juga sehat, aliran angin, bahan bakar, kemudian pengapian juga sempurna, maka mobil ini tergolong cukup irit. Ya, saya sendiri pernah menggunakan mobil ini untuk pulang pergi Karawang dan Jogja, itu sekali berangkat bensinnya hanya habis 250.000 pakai AC. Satu lagi juga tadi, harusnya AC-nya juga sehat. Kalau AC-nya juga kompresornya sudah muternya berat, nah Anda paksain AC itu dinyalakan, maka ya wajar saja kalau mobil ini image-nya boros. Oke, image yang kedua atau fakta atau mitos yang beredar di masyarakat bahwasanya Honda Grand Civic ini bodinya gampang keropos. Nah, ini juga sekaligus saya kasih testimoni sendiri sebagai pemilik mobil Grand Civic ini. Bodi keropos itu bukan karena material atau bahan yang dibuat saat produksi mobil ini dulu itu jelek, tidak. Keropos itu karena umur ya. Mobil ini kurang lebih sudah 30 tahun dan rata-rata mobil ini tinggal di daerah ibu kota atau di kota-kota besar yang memang cuacanya bersentuhan langsung dengan terik matahari atau cuacanya lebih panas gitu, tinggal di iklim yang lebih panas. Maka bisa dipastikan kalau potensi bodi untuk keropos itu besar sekali. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, masih ada unit yang memang bodinya tidak keropos, masih bagus. Nah, itu pasti juga sebanding dengan harga yang ditawarkan. Nah, jadi kalau memang ada image bodinya ini gampang keropos, itu kurang tepat karena keropos atau tidaknya itu dipengaruhi oleh umur, bukan dari materialnya yang menyebabkan mobil ini bisa dibilang gampang keropos ya. Mobil apapun kalau misalnya sudah berumur lebih dari 20 tahun dan mobil tersebut juga sering kepanasan, kehujanan, apalagi bekas kerendam banjir, maka potensi keroposnya pun juga besar. Sama aja ya. Jadi bukan suatu penyakit ya, tapi memang karena faktor usia dan ya durabilitas dari material sendiri itu akhirnya termakan usia, sehingga rata-rata yang kita jumpai sekarang mobil-mobil Grand Civic yang dijual oleh para owner di media sosial itu rata-rata penyakitnya bodinya keropos. Ada juga kok yang masih bagus, tapi itu pastinya ya sudah melalui restorasi. Nah,
biaya restorasi sendiri pun cukup mahal, sehingga kalau ada Honda Grand Civic yang bodinya masih mulus, masih bagus, tidak ada kropos dan catnya seperti baru, itu jelas pasti harganya jauh di atas pasaran. Unitnya pun juga langka, dan kalaupun ada ya dibanderolnya 50 sampai 50 juta ke atas lah, intinya seperti itu. Kemudian apakah mobil ini terbilang langka spare partnya? Ya, apakah mobil ini terbilang langka spare partnya? Bisa dibilang iya, mobil ini langka spare partnya, tapi Anda jangan khawatir ya, di komunitas itu masih banyak sekali supplier-supplier spare part dari para anggota komunitas ya. Di setiap daerah sekarang sudah ada, dan komunitasnya cukup besar. Anda bisa bergabung lewat media sosial, Anda cari spare part apapun dengan harga kisaran berapapun, di situ ada. Anda tidak usah khawatir ya, Anda cukup cari di marketplace ya, maka akan muncul para penjual-penjual spare part baik yang baru maupun spare part yang copotan dari mobil ini. Nah, kalau misalnya bicara spare part barunya mahal, ya iya, karena mobil ini sudah lama tidak diproduksi ya, dan stok spare partnya pun di pabrikan pasti juga sudah menipis ya. Kalaupun ada harus impor atau beli langsung versi JDM-nya. Nah, teman-teman, solusinya adalah ya bisa lewat bengkel-bengkel yang menjual spare part khusus Honda, atau lewat komunitas. Kalau baru mungkin tidak banyak ya, tapi kalau untuk spare part copotan yang kondisinya masih bagus, itu masih banyak sekali dan masih mudah. Harganya pun juga cukup murah. Oke, teman-teman, image selanjutnya yang beredar di para pecinta mobil, bahwasanya mobil ini karakternya ceper sehingga tidak cocok untuk digunakan sehari-hari, apalagi di jalan-jalan perumahan yang banyak polisi tidur. Nah, sekarang kita lihat benar atau tidak image seperti itu. Kalau memang dilihat sekilas, mobil ini cukup rendah, atapnya sendiri pun memang terbilang pendek ya, ukurannya nggak sampai, mungkin 1,5 meter lebih dikit aja ya. Dan dari depan juga kelihatan bumpernya itu rendah ya, hampir kalau dilihat dari jauh hampir mepet dengan permukaan ban yang bawah. Tapi kalau kita lihat dari ground clearance-nya ya, jadi mobil ini mempunyai ground clearance yang cukup tinggi, sehingga Anda tidak usah khawatir ketika melewati polisi tidur, pasti ya libas aja, mobil ini tidak akan ngegasruk ya. Jadi ya setinggi apa sih polisi tidur di perumahan atau di komplek kalian atau di perkotaan? Jadi 30 cm itu polisi tidur udah tinggi. Jadi kalau teman-teman lewat pakai mobil ini dengan spek yang masih standar ya, dengan catatan ban juga tidak dimodifikasi, per tidak dipotong, maka polisi tidur masih bisa lewat ya. Jadi itu juga saya rasakan sendiri ketika saya mengendarai mobil ini. Saya melewati beberapa polisi tidur yang tinggi di komplek dekat rumah saya pun tidak ngegasruk ya, mobil ini pun tidak ngegasruk. Jadi masih bisa terbantahkan image seperti itu, dan mobil ini masih saya katakan layak dan cocok digunakan untuk sehari-hari. Oke teman-teman, sekian video dari kami Intro Mobil seputar fakta dan mitos mobil Honda Grand Civic yang beredar di kalangan pecinta mobil. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa jika ada tambahan mitos-mitos atau fakta image seputar mobil Honda Grand Civic, silahkan tulis di kolom komentar. Support channel kami dengan klik tombol subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari kami. Salam Intro Mobil.